pasukannya. Akhirnya Abraha dan pasukannya ini dihancurkan oleh Allah dengan apa? Dengan Allah mendatangkan burung ababil dengan membawa kerikil dari api neraka, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi batu kerikil itu oleh burung ababil ini dijatuhkan di atas pasukan Abraha. Akhirnya mereka seperti daun yang terbakar, Bapak Ibu. Ya, daun yang terbakar. Dan kemudian gajah-gajah raksasa itu, ya gajah itu kan ciptaan Allah, makhluk Allah. Ya kalau Allah bilang tidak, ya gajah manut sama Allah ya, bukan sama Abraha. Akhirnya gajah itu ya tidak mau maju. Ya. Walaupun disuruh maju untuk menghancurkan Ka'bah, maka gajah-gajah yang raksasa, gajah-gajah yang besar itu tetap tidak mau, Bapak Ibu. Itu. Jadi itulah hari kelahiran Nabi, hari kelahiran sang cahaya, Bapak Ibu. Masya Allah. Kemudian Maulud, Maulud itu adalah orangnya, bayinya, berarti Nabi Muhammad sendiri. Jadi kalau kita ditanya apa hukum Maulid atau Maulud, gak ada hukumnya. Nah, karena Maulid tadi waktu kelahirannya Nabi, Maulud adalah nabinya sendiri. Ya. Berbeda dengan apa hukum perayaan Maulid. Nah, ini yang perlu kita tinjau, Bapak Ibu ya. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa kelahiran Rasulullah ini adalah nikmat besar, Bapak Ibu. Nikmat yang besar. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya, ya. Surat Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Jadi ternyata diutusnya Nabi ini sebuah kemuliaan, Bapak. Dilahirkannya Nabi dan diutusnya Nabi sebuah kemuliaan. Bayangkan Bapak sekalian, ketika Nabi diutus, sebelum Nabi diutus itu kondisi bangsa Arab itu sangat rusak sekali. Bayangkan, mereka menyembah berhala, Bapak Ibu. Kemudian anak perempuan dikubur hidup-hidup, bayangkan. Kemudian minum khamr, perzinahan, pembunuhan, pokoknya betul-betul bangsa Arab itu berada pada jurang kehancuran, Bapak Ibu. Akhirnya Allah mengutus baginda Rasul yang kemudian oleh Allah dibekali dengan petunjuk Al-Quran. Akhirnya baginda Rasul merupakan delegasi hidayah yang Allah utus kepada mereka untuk menyelamatkan mereka, Bapak Ibu. Masya Allah. Makanya Islam datang itu untuk memuliakan manusia, gitu kan? Baik laki dan perempuan, Bapak sekalian. Makanya Islam datang untuk memuliakan manusia. Islam datang untuk membuat manusia itu bahagia hidupnya. Coba kalau kita lihat dalam surah An-Nahl 97 itu, ya. Jadi ternyata orang-orang yang melakukan amal soleh dalam kondisi beriman, Bapak sekalian, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi orang-orang yang melakukan amal soleh dalam keadaan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kehidupan yang bahagia, Bapak Ibu ya. Kehidupan yang bahagia. Dan kalau kita lihat bagaimana kemudian kerinduan para rasul akan kelahiran Nabi Muhammad ini, kita lihat umpamanya Nabi Isa alaihissalam dalam surah As-Saff ayat 6. Wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Jadi beliau namanya Ahmad atau Muhammad. Ternyata Nabi Isa, ya,
sudah tahu Bapak Ibu, ya, dalam kitab apa? Dalam kitab Injil, ya, sudah tahu bahwa akan lahir, akan datang seorang nabi, seorang rasul yang namanya Muhammad atau Ahmad, Masya Allah, sebagai seorang nabi dan rasul yang terakhir Bapak Ibu, Masya Allah. Dan beliau sangat bergembira Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi kemudian mereka sangat menantikan hadirnya seorang nabi dan rasul terakhir ini Bapak Ibu. Seorang Yahudi, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka sangat merindukan hadirnya seorang nabi dan rasul ini yang namanya Muhammad atau Ahmad. Tapi bagaimana kemudian ketika mereka tahu bahwa ternyata apa ini, setelah beliau diutus oleh Allah, ya seorang nabi dan rasul terakhir ini, ternyata mereka tahu bahwa nabi dan rasul terakhir ini berasal dari bangsa Arab, bangsa Quraisy, bukan dari Bani Israel. Bagaimana sikap mereka Bapak sekalian? Bagaimana sikap orang-orang Yahudi, Bani Israel? Bagaimana sikap mereka? Menentang. Jadi ternyata yang pertama membawa fanatisme agama, fanatisme kelompok itu orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi. Bayangkan orang Yahudi ini bukan hanya nolak ustadz. Makanya kalau sekarang ustadz ditolak ya wajar. Ya niru Yahudi itu. Ustadz ditolak di kota Malang, ya wajar ya. Karena ada gurunya. Ada ustadz ditolak di Kediri, ya ada gurunya Bapak Ibu. Yahudi bukan hanya nolak ustadz, nolak nabi, ya kan? Nolak rasul utusan Allah. Wah ini Yahudi ini luar biasa. Ya. Kenapa? Mereka menolak karena tidak rela kalau nabi dan rasul terakhir itu berasal dari selain Bani Israel. Akhirnya yang terjadi apa Bapak Ibu? Harusnya ketika Nabi Muhammad diutus dengan membawa Islam, kitab sucinya Quran, bagaimana sikap Yahudi Nasrani? Mereka harusnya tunduk patuh mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Tapi bagaimana sikap mereka? Ternyata mereka tetap berada pada ajarannya. Yahudi tetap pada Yahudinya, Nasrani tetap pada Nasraninya. Berarti mereka telah menyimpang. Makanya baginda Rasul itu sekalian, beliau ternyata rindu di zaman dulu, rindu dengan sahabat-sahabatnya, rindu dengan saudara-saudaranya, mohon maaf. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa yang dimaksud saudara itu? Bukankah kami ini saudara Anda? Kata Rasul, Anda sahabat saya. Adapun saudara saya, orang-orang yang belum hadir, belum datang. Berarti kita ini Bapak Ibu. Ternyata baginda Rasul itu rindu dengan kita Bapak Ibu ya. Rindu dengan kita. Makanya kita harus bisa bersama baginda Rasul nanti di surga Bapak Ibu. Harus mendapatkan syafaat baginda Rasul. Bagaimana juga Nabiullah Ibrahim berdoa dalam surah Al-Baqarah 129, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya bangsa Arab Bapak Ibu ya. Bangsa Arab. Ternyata doanya Nabi Ibrahim terkabul Bapak Ibu. Ternyata memang seorang nabi, seorang rasul terakhir itu dari bangsa Arab, bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy itu bangsa termulia Bapak Ibu. Ya. Gak ada bangsa yang lebih mulia daripada bangsa Quraisy. Ya. Secara keistimewaannya, tapi tetap di mata Allah, ya kesukuan, ya negara, ya itu tidak menjadikan mereka mulia kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini Bapak Ibu. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Seharusnya kita mempelajari sirah Nabi, ya, bersolat kepada Nabi, ya. Ini tidak hanya kita lakukan di bulan Rabiul Awal, Bapak Ibu, ya, tapi setiap waktu, setiap saat. Makanya ketika peringatan itu dikhususkan di bulan Rabiul Awal, maka harus ada hukum yang menekankan itu, Bapak Ibu. Karena itu berarti menjadi ibadah khusus. Kan kita sudah tahu setiap perintah dalam agama itu baik yang wajib maupun sunnah perlu ada dalil yang menjelaskannya, Bapak Ibu, ya. Itu. Baik kegiatannya mungkin diisi dengan doa-doa, baca Quran atau membaca sejarah Nabi, ya. Makanya kita dalam zikir atau doa pagi sore itu kita senantiasa tidak lupa untuk mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Islam sebagai, aku ridho Allah sebagai Tuhan. Aku ridho Allah sebagai zat yang disembah, zat yang diminta, tempat bergantung, tempat berharap. Hanya Allah, Bapak Ibu. Kita ridho Allah sebagai zat yang kita sembah, yang kita minta, tempat berharap, tempat berlindung, tempat bersandar, Bapak Ibu. Kan memang tidak ada selain Allah yang disembah, diminta, tempat bersandar, berharap kecuali Allah. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama. Kita harus ridho, Bapak Ibu, Islam sebagai agama. Makanya kita sebagai muslim ini harus bangga, Bapak Ibu, ya. Harus bangga. Kebanggaan itu dengan diwujudkan mempelajari Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwahkan Islam. Masya Allah. Jadi kita bangga. Kita harus bangga kita menjadi seorang muslim, ditunjukkan dengan kita harus belajar dengan rajin tentang Islam, kita amalkan apa yang sudah kita pelajari, dan kita dakwahkan, Bapak Ibu. Makanya mestinya setiap kita ini adalah seorang guru, Bapak Ibu, seorang mubalik, seorang pengajar paling tidak untuk keluarga. Dan kalau dihitung Bapak Ibu ini sudah lama belajar sebetulnya, ya. Di masjid ini mulai tahun berapa, Pak, pengajian ini? Ini masjidnya tahun berapa berdiri? Berdiri tahun berapa masjid ini? 90-an, ya. Pengajian mulai tahun berapa di sini? Di Kasembon inilah. Ya. Di Kasembon mulai tahun 2000-an, ya. Dulu kajian keliling, ya. Ada gitu, ya. Ya. Sekitar tahun 2000-an, ya. Berarti Bapak Ibu sudah ngaji 26 tahun, ya. Wah, itu ilmunya sudah banyak, Pak. Ilmunya sudah banyak. Berarti makomnya sudah guru, ya. Sudah ustadz. Sudah ustadz ilmunya. Berarti sudah bisa ngimami, bisa khutbah, ya kan, bisa kultum, ya. Bisa memandu doa paling tidak, ya. Kalau ada acara nikahan ya bisa khutbah nikah, sambutan gitu, ya. Karena dalam waktu 26 tahun itu insya Allah sudah banyak sekali ilmunya. Masya Allah. Jadi kita ini harus ridho Islam sebagai agama dengan mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan, Bapak Ibu. Dan juga kita harus ridho Muhammad sebagai Nabi, Bapak Ibu. Ya, kita harus ridho. Ya, beliau sebagai Nabi kita, Bapak sekalian, Masya Allah. Makanya keridhaan kita, beliau sebagai Nabi, ya tentu kita harus mempelajari sirahnya, Bapak Ibu. Sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita harus belajar, Bapak Ibu. Ya, siapa nama orang tua beliau, siapa nama ibunya, siapa nama bapaknya, dari
bangsa apa beliau, ya, apa nama sukunya dan seterusnya. Kita harus seperti siapa nama istrinya, anak-anaknya, Bapak sekalian, kita harus belajar. Ya, sebagai bentuk keridhaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan dalam sejarah sudah dijelaskan dengan lengkap tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Mulai sejak lahir sampai wafat. Ya. Makanya Nabi Muhammad ini datang terakhir, Bapak Ibu, tapi syariat beliau, ajaran beliau menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Menyempurnakan ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya. Ya. Dan kita ini patut bangga, Bapak Ibu, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi kecintaan ini tidak cukup hanya dengan merayakan Maulid Nabi, Bapak Ibu. Tidak cukup. Makanya kalau ada pernyataan yang tidak merayakan Maulid Nabi berarti tidak cinta Nabi, ini anggapan yang perlu diluruskan, ya kan? Karena mencintai Nabi tidak cukup dengan Maulid. Ya. Dan kembali tadi, kalau itu bentuk perayaan, kekhususan, perlu ada dalil yang menjelaskan, Bapak Ibu, ya. Karena memang belum dicontohkan sebelumnya, Nabi tidak merayakan, para sahabat juga tidak, tabi'in tidak, tabi'ut tabi'in juga tidak. Memang Nabi itu mengkhususkan hari kelahirannya sebagai waktu puasa, kan? Nah, makanya ada puasa Senin, Kamis. Kalau Bapak Ibu tidak boleh mengkhususkan kelahirannya, misalkan ada yang hari Ahad lahirnya, nanti ada puasa Ahad, gak ada, gitu kan? Gak ada. Dan ternyata hari Senin dan Kamis itu, Bapak sekalian, amal terangkat di sisi Allah, ya kan? Jadi amal-amal kita itu dilaporkan pada hari apa? Senin dan Kamis itu. Makanya kalau bisa kita berpuasa, Bapak Ibu, ya, kalau bisa kita berpuasa, gitu kan? Makanya akhirnya dijadikan Senin Kamis itu sebagai hari berpuasa, puasa sunnah, puasa mingguan, Bapak Ibu, ya. Jadi puasa sunnah itu ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, ya kan? Yang mingguan Senin Kamis, harian, mulai harian, ya. Sehari puasa, sehari tidak, namanya Daud, selang-seling, Bapak Ibu. Ada yang mingguan Senin Kamis, ada yang bulanan Ayyamul Bid, ada yang tahunan seperti puasa Syawal, ya kan? Kemudian puasa Arafah, kemudian puasa Muharram, Tasu'a dan Asyura, itu kan tahunan. Jadi banyak ternyata jenis-jenis puasa sunnah, Bapak Ibu, ya. Kemudian mengenai perayaan, Bapak sekalian, perayaan itu memang hanya dua yang sudah disyariatkan Allah, ya, yang sudah ditentukan Allah dan Rasulnya hanya dua, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu perayaan yang terulang, Bapak Ibu, ya. Itu merupakan syiar kemuliaan umat Islam. Sehingga tidak boleh ada perayaan selain itu yang kemudian ada pengagungan di dalamnya. Apalagi misalnya ketika Maulid itu diyakini Nabi hadir, gitu kan. Atau ada bentuk-bentuk yang lain gulu, Bapak Ibu, ya. Misalnya ada kemaksiatan-kemaksiatan, campur bawa laki perempuan, itu kan. Ada musik-musik yang melalaikan, maka itu dah yang perlu dihindari, Bapak Ibu. Jadi kita berhati-hati mengadakan sebuah perayaan yang kemudian tidak ada kekhususan. Mengenai belajar sejarah Nabi itu kapan saja, Bapak Ibu. Bersolat kepada Nabi kapan saja. Maka satu sholawat, Bapak Ibu, yang kita baca untuk Rasul, Allah menambah pahala 10, menghapus dosa dan mengangkat derajat. Satu sholawat. Bayangkan, Bapak Ibu. Bagaimana kalau 10 sholawat, bagaimana kalau 100 sholawat, bagaimana kalau 1000 sholawat, tambah banyak pahala kita, Bapak Ibu, ya. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi kita ini tidak boleh fanatik, Bapak Ibu, ya. Fanatik golongan, fanatik kelompok, itu kan. Misalnya
ini sudah menjadi tradisi kami, gitu kan. Karena nenek moyang kami melakukan. Ya, perlu dikaji Bapak Ibu. Jadi tradisi nenek moyang itu apakah sesuai dengan ajaran yang Allah sampaikan dan Rasulnya atau tidak Bapak Ibu ya. Kalau tidak maka kita harus menyesuaikan. Karena sudah jelas Bapak Ibu, alladzina amanu atiullaha war rasul, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan dan para pemimpin Bapak Ibu. Para pemimpin. Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu ya. Baik. Terus bagaimana kecintaan yang benar terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu? Adapun majelis tarjih juga tentu karena majelis tarjih itu berarti kan yang rojih Bapak, mengambil pendapat yang kuat. Ya, maka juga kita di Muhammadiyah tidak melakukan perayaan itu Bapak, tapi kita tetap harus bijak menyikapi perbedaan. Kalau kita lihat Bapak sekalian tentang kecintaan kita kepada Rasul yang benar, maka Allah mengatakan dalam surat Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku niscaya Allah mencintai kalian. Jadi ternyata Bapak sekalian, kecintaan kita kepada Allah dibuktikan dengan mengikuti baginda Rasul. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah ini Bapak Ibu ya, Masya Allah. Jadi ternyata ajaran Nabi ini Bapak Ibu, ajaran Nabi ini menyelamatkan. Diumpamakan seperti bahteranya Nabi Nuh Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, jadi orang yang naik di atasnya selamat, orang yang tidak mau naik maka terancam tenggelam Bapak Ibu. Terkena fitnah, apalagi zaman sekarang fitnahnya luar biasa Bapak Ibu. Entah fitnah syubhat, ketidakjelasan atau fitnah syahwat, keinginan yang diperturutkan Bapak Ibu. Mari kita lihat bagaimana kisah Umar bin Khattab. Umar berkata, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri, kata Umar di hadapan Rasul. Maka Nabi mengoreksi Bapak Ibu. Nabi menjawab bahwa cinta itu belum sempurna sampai beliau lebih dicintai daripada diri sendiri. Maka Umar kemudian mengatakan, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi menjawab, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar. Jadi Bapak sekalian, urutan cinta itu pertama kepada siapa? Allah. Terbesar itu cinta kepada Allah. Ternyata cinta itu tidak mesti dari mata turun ke hati Bapak Ibu. Tidak mesti. Lah buktinya kita cinta kepada Allah nggak pernah melihat Allah. Dan belum waktunya kita melihat Allah. Nabi Musa saja, walaupun beliau diajak bicara sama Allah, beliau belum bisa melihat wujud Allah secara langsung Bapak. Karena terlalu mulia, terlalu agung Allah itu. Kalau seandainya wujud Allah dinampakkan kepada gunung yang kokoh, gunung itu pasak bumi, maka gunung itu akan hancur Bapak. Dari saking mulianya Allah itu kan. Kita belum pernah melihat Allah, tapi kita harus yakin Bapak bahwa Allah itu ada. Maka taati perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beribadah itu Bapak Ibu, pada pembahasan-pembahasan sebelumnya mungkin telah kita jelaskan, beribadah kepada Allah itu harus ada syarat yang dilengkapi, ada rukun Bapak Ibu. Syaratnya dua Bapak Ibu. Syaratnya yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, tadi syaratnya ada dua syarat, ya, ikhlas, kemudian ittiba sunnah. Yang kedua ada rukun Bapak Ibu. Rukun ini syarat tadi setiap beribadah harus ada, rukun juga setiap beribadah harus ada. Yang pertama syarat rukunnya adalah beribadah dengan rasa cinta Bapak Ibu. Nah ini Masya Allah. Akhirnya yang ada Pak, orang itu kalau sholat menikmati betul sholatnya. Kalau baca Quran lama betul bersama Quran, duduk lama sekali bersama Quran. Kalau zikir menikmati betul zikirnya Masya Allah. Kalau berdoa sangat menikmati doanya itu Bapak Ibu.
ketika berinfak yang terbaik dari harta yang dimilikinya, Masya Allah. Karena beribadah dengan rasa cinta, Bapak Ibu. Yang kedua, beribadah dengan rasa harap, Bapak Ibu. Berharap ibadahnya diterima Allah. Yang ketiga, beribadah dengan rasa takut. Maknanya beribadah sembari ada rasa takut ibadahnya enggak diterima Allah, Bapak Ibu. Sehingga kita akan termotivasi untuk bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita. Makanya pertama, cinta kepada Allah, Bapak Ibu. Kedua, cinta kepada Nabi. Ketiga, cinta kepada manusia. Orang-orang beriman, Bapak Ibu ya. Orang beriman, bukan orang kafir. Makanya dalam Islam itu ada bab al-wala wal bara. Wala itu kecintaan, Bapak Ibu. Cintaan kepada Allah, Rasul, orang beriman ini mutlak, Bapak Ibu. Dan ada kebencian kepada siapa? Orang kafir. Ya, orang kafir. Orang beriman itu mulai dari keluarga Nabi, istri Nabi, anak Nabi, sahabat Nabi, dan seterusnya, Bapak Ibu. Sampai kita hari ini wajib kita cintai. Walaupun orang beriman itu berada di belahan bumi lain, berada di belahan bumi lain atau di negara lain, Bapak sekalian, ya, di belahan negara lain, ya, di tempat yang berbeda. Kita wajib mencintai mereka selama mereka orang yang beriman. Terus bagaimana cinta kita kepada Nabi sekalian? Yang pertama, dalam sholat, Bapak Ibu. Bagaimana sholat kita ini sesuai dengan sholat Nabi. Masya Allah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Masya Allah. Atau dalam ibadah secara umum, Bapak Ibu. Jadi cinta kepada Nabi dibuktikan dengan sholat dan ibadah secara umum. Jadi bagaimana ibadah kita sesuai dengan ibadah Nabi. Sholatnya, puasanya, dan seterusnya, Bapak Ibu ya. Sesuai dengan ibadahnya Nabi. Masya Allah. Yang kedua, tanda cinta kepada Nabi dalam akhlak, Bapak Ibu ya. Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Qalam ayat 4. Inilah cinta yang benar. Pertama tadi dalam sholat dan ibadah, Bapak Ibu. Yang kedua dalam akhlak. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini meniru akhlak Nabi, jangan suka berdusta, Bapak Ibu. Jangan suka memfitnah, jangan suka mencela, jangan mudah marah, jangan memutus silaturahim, jangan mengkhianati amanah, jangan menyakiti tetangga dan sebagainya. Jangan menggibah dan seterusnya. Karena contoh-contoh akhlak itu sudah ada pada diri Nabi, baik beliau sebagai individu, sebagai kepala rumah tangga, bahkan sebagai kepala negara, Bapak Ibu. Nabi itu dalam hal apapun jadi contoh. Dalam hal pribadi beliau jujur, amanah. Makanya beliau terkenal di kalangan bangsa Arab sebagai as-sadiqul amin. Orang yang jujur dan terpercaya. Makanya kalau kita ini mau niru akhlak Nabi, Bapak Ibu, enggak ada ruang-ruang untuk memiliki akhlak tercela. Kita harus jadi orang pemaaf, jangan zolim, jangan dusta, jangan khianat, Bapak Ibu. Kepada siapapun baik. Karena Nabi itu sangat baik, gitu kan? Meskipun Nabi dijahati, beliau tetap tidak membalas, Bapak Ibu. Rasul kok, Nabi, gitu kan? Misalnya setiap Nabi ke masjid sama ada salah seorang Yahudi yang kemudian melempari kotoran onta meludahi Nabi. Ketika satu waktu Nabi berangkat ke masjid, orang itu tidak melempari kotoran onta, tidak meludahi Nabi. Nabi mencari, bertanya kemana orang itu. Dikabarkan beliau sedang sakit ya Rasul. Rasul langsung menuju rumah orang itu dan menjenguknya, Bapak Ibu. Kalau kita ya lihat wajahnya pun gak mau. Dilempari kotoran, diludahi kok. Bagaimana di pojok pasar Madinah itu ada seorang Yahudi buta. Nabi setiap pagi datang menemui si Yahudi buta itu. Oleh Nabi dibawakan makanan, kemudian disuapi dengan tangan beliau yang mulia, Bapak Ibu. Ini akhlak Nabi. Ketika ada seorang Yahudi datang kepada Nabi, Nabi bersama Umar bin Khattab, ya kan? Si Yahudi ini marah-marah, Bapak Ibu. Datang kepada Nabi marah-marah.
nagih hutang yang belum jatuh tempo. Maka Umar yang ada di samping Nabi sudah geram. Umar kan keras orangnya kan. Jadi Umar sudah ingin memberi pelajaran kepada si Yahudi ini. Ini orang kok enggak ada akhlaknya, enggak ada sopan santun kepada Nabi. Maka akhirnya Nabi melarang, jangan Umar, jangan emosi, jangan marah. Sebaiknya kamu bayar saja hutangku kepada si Yahudi ini, dan kalau bisa kasih jumlah lebih. Akhirnya si Yahudi ini melihat ternyata beliau ini tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, justru membalas dengan kesabaran, dengan akhlak mulia. Maka tersentuh hati si Yahudi ini, kemudian dia masuk Islam Bapak Ibu. Makanya kita lihat bagaimana ketika peristiwa renovasi Ka'bah sekitar usia beliau 30 tahunan ya, ada renovasi Ka'bah sebelum beliau diangkat jadi Nabi, karena beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Jadi ketika bangsa Arab melakukan renovasi Ka'bah karena ada beberapa kerusakan di beberapa bagiannya Bapak Ibu, kemudian Hajar Aswad itu kan diambil dari tempatnya kan, karena direnovasi Ka'bah, bangunan Ka'bah direnovasi. Ketika renovasi sedang berjalan dan Hajar Aswad mau ditempatkan kembali tempatnya, maka orang-orang bangsa Quraisy bingung siapa gerangan yang pantas menaruh batu mulia ini. Mereka bingung. Terus kemudian mereka bermusyawarah, kemudian mendapatkan kesepakatan bagaimana kalau Muhammad saja yang naruh. Bayangkan, beliau yang ditunjuk Bapak Ibu. Karena memang beliau itu terkenal jujur dan amanah. Akhirnya Hajar Aswad itu diletakkan di sebuah selendang yang kemudian punya beberapa ujung Bapak Ibu. Ujungnya itu dipegang oleh masing-masing kabilah. Ketika sudah sampai ke tempatnya, beliau dengan tangan yang mulia mengambil Hajar Aswad, meletakkan ke tempatnya Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwa akhlak Nabi itu luar biasa. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun meyakini, mengakui Bapak Ibu. Beliau ini memang akhlaknya luar biasa. Makanya kita harus mencintai Nabi dengan meniru, meneladani akhlaknya. Yang ketiga, cinta kepada Rasul dengan banyak bersolawat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah malaikat bersolat, masa kita tidak Bapak Ibu ya? Ternyata ada orang yang bakhil Bapak Ibu. Ada orang yang pelit. Siapa orang yang pelit itu? Orang yang ketika nama Nabi sebut tidak mau bersolawat. Ini namanya bakhil alias medit. Orang bakhil. Padahal sholat itu mulia. Menyebabkan pahala ditambah, dosa dihapus, derajat ditinggikan. Maka sholawat itu ada dua versi. Ada sholat yang pendek, Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad. Ada sholat yang panjang, sholawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam sholat itu Bapak. Nah, itu sudah dibaca. Ya, jadi tanda cinta kita kepada Rasul banyak bersolawat. Yang berikutnya, tanda cinta kita kepada Rasul mempelajari sirah perjalanan hidupnya Bapak Ibu ya. Inilah beberapa cara ya untuk bagaimana kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu ya. Sehingga tidak ada peringatan-peringatan khusus di waktu-waktu khusus, karena memang bagaimana sikap kita dengan Rasul, mulai dari meniru ibadah beliau, berakhlak dengan akhlak beliau, Masya Allah. Kemudian bagaimana kita bersolat kepada Rasul dan mempelajari sirah perjalanan hidupnya, ini setiap waktu Bapak Ibu, setiap saat. Tidak kenal henti, tidak kenal waktu, tidak kenal lelah, mulai dari kecil ya sampai tua Bapak Ibu ya. Terus ya. Seperti itu. Mungkin demikian Bapak sekalian. Yaitu tadi yang pendek sama yang dalam sholat itu. Ya, kita mencukupkan dengan sholawat itu Bapak Ibu ya. Karena hati-hati dengan syair-syair yang sebetulnya bukan sholawat ya kan, tapi syair. Yang pendek Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Yang panjang
ya sholawat yang ada dalam sholat itu, sholat Ibrahimiyah itu Bapak Ibu. Itu sudah ya. Ya, kita baca itu kan. Itu Masya Allah. Tapi kalau nama Nabi disebut, kita juga cukup membaca sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ya. Makanya beda ucapan kita kepada Nabi yang lain dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi yang lain disebut namanya alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beda. Gitu kan. Ada perbedaan, jadi tidak sama, gitu kan? Ya, wasallam, ya, ya sama saja sih, ya. Ya. Jadi kalau Nabi yang lain, ya alaihi salam, ya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau menyebutkan tidak usah disingkat Bapak Ibu ya, tidak usah saw ya. Ya, sallallahu alaihi wasallam ini kan kita suka menyikat as-askum itu kan, enggak boleh sebetulnya ya. Jadi kalau nulis pesan atau surat itu undangannya ditulis yang lengkap. Gitu kan. Iya, masa kita nulis pesan panjang mau giliran sallallahu alaihi wasallam kok disingkat SAW kan? Ini kan kurang etis Bapak ya. Kan banyak begitu kan. Pesannya panjang, giliran sholawat kok SAW. Ya. Ya. SWT gitu kan. Ya. Itu. Nggih. Oh, anu tuh akikoh. Kalau akikoh memang ada. Akikoh itu memang khusus ya, akikoh, kemudian walimah nikah ya kan, atau syukuran ketika dapat nikmat itu memang boleh ya. Walimah akikoh, walimah nikah ya, syukuran ketika dapat nikmat boleh. Mau pindahan rumah, baru dapat mobil baru ya silakan syukuran. Boleh. Boleh karena memang ada istilahnya, ada syariatnya begitu ya. Ada syariatnya. Itu. Itu kan sebagai tanda syukur. Akiko itu sebagai tanda syukur. Walimah nikah juga syukur. Syukuran juga syukur itu kan. Makanya syukuran ketika dapat nikmat dulu ya. Itu juga syukur. Ya. Ada bahkan bernadar, itu juga kalau bernadar harus ditunaikan karena itu wajib. Kalau nanti saya sembuh dari penyakit saya akan menyembelih kambing, saya akan bagi-bagi ke tetangga atau saya akan ajak mereka makan-makan. Pernah saya ditanya oleh salah seorang perempuan, di mana dia punya saudara laki-laki ya. Kemudian bernazar kalau sembuh dari penyakitnya akan menyembelih 2 ekor sapi. Repot, banyak 2 ekor sapi. Nah, terus dia bertanya, saya baru punya 1 Pak Ustadz, ya sudah sembelih yang 1 itu, yang satunya enggak usah dipikir. Ya, salahnya saudaranya kok bernadar menyembelih 2 ekor sapi. Sapi Madura yang kecil murah, nih sapi sini kan 20 belum tentu dapat. Jadi memang yang ada kekhususan silahkan dilakukan dan itu memang sunnah. Akikoh sunnah. Ya, walimah nikah juga sunnah. Kalau syukuran ya tidak harus ya. Ya, boleh syukuran ya. Kalau tidak juga tidak mengapa. Yang penting kan alhamdulillah, yakini nikmat dari Allah dan jadikan nikmat sebagai alat untuk kita bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menghindari perayaan-perayaan yang tidak ada nas ketentuan contoh dari Quran Sunnah Bapak Ibu. Sehingga kita memahami bahwa kekhususan perayaan itu harus ada dalil itu ya. Nah, jadi kan harus ada dalil yang menjelaskan itu kan. Seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha kan ada dalil. Ya, akikoh, walimah, syukuran itu kan memang ya itu boleh ya. Seperti itu. Mungkin demikian nggih. Sampun nggih? Insyaallah.
Barakallahu fikum, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.